warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Nasyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'd. Ikhwani wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Bahagia rasanya kembali Allah mempertemukan kita dengan rahmatnya, dengan pertolongannya dalam kajian tafsir Al-Quran. Kita berusaha tadabbur akan ayat-ayat Allah dengan cara melalui hadis-hadis yang mulia dari baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita akan melanjutkan bab 9, yaitu bab Al-Jannatu wan Nar, surga dan neraka, yang terdapat dalam kitab Silsilah Hadis Shahih. Kita saat ini telah masuk ke hadis nomor 1501. Langsung saja kita baca bersama. Ani bin Abbasin mauqufan, dari sahabat yang mulia Ibnu Abbas radhiyallahu anhu secara mauquf. Laisa fil jannati syai'un yushbihu ma fid dunya illa al-asma. Tidak ada satupun dari apa-apa yang terdapat di surga menyerupai apa-apa yang ada di dunia, melainkan hanya namanya. Hadis riwayat Abu Nuaim dan Abdiyah. Maka misalkan di surga ada emas, maka di dunia juga ada emas. Akan tetapi emas di surga tentu saja jauh melampaui emas yang ada di dunia. Demikian juga dengan makanannya, bangunan yang ada di surga jauh melebihi apa yang ada di dunia. Berikutnya hadis nomor 1502. An Abi Hurairah, dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala, dia bercerita, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mastajara abdun minan nari sab'a maratin fi yaumin illa qalatin nar. Tidaklah seorang hamba meminta perlindungan dari neraka sebanyak 7 kali dalam sehari, melainkan neraka akan berkata, ya Rabbi, wahai Tuhanku, inna abdaka fulanan qad istajaraka minni fa'ajirhu. Wahai Tuhanku, sesungguhnya ada hambamu fulan yang berlindung kepadaku, maka selamatkanlah dia dariku. Wala yas'alullaha abdun al-jannata, dan tidaklah seorang hamba yang meminta kepada Allah surga fi yaumin sab'a marratin, pada satu harinya itu sebanyak 7 kali, illa qalatil jannah, melainkan surga itu akan berkata, ya Rabbi, wahai Tuhanku, inna abdaka fulanan, sesungguhnya ada hambamu fulan, sa'alani, yang meminta kepada Allah berkaitan surga, fadkhilhul jannah, maka masukkanlah dia ke dalam surga. Hadis riwayat Abu Ya'la dan Atiyah. Allahumma inna nas'aluka al-jannah wa na'udzubika minan nar. Berikutnya hadis nomor 1503 dalam kitab Silsilah Hadis Shahih, an Zaid bin Arqam, dari sahabat yang mulia Zaid bin Arqam radhiyallahu anhu, qala, dia berkata, kunna ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fi safarin. Kami dahulu, yakni para sahabat radhiyallahu anhum, pernah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam salah satu perjalanan. Fanazalna manzilan, maka kami sampai di suatu tempat. Fasami'tuhu yaqulu, kemudian aku mendengar beliau bersabda, ma antum bijuz'in min mi'ati alfi juz'in mimman yaridu alayyal hawa min ummati. Kata Nabi alaihissalam, jumlah kalian belum ada satu bagian dari 100.000 bagian umatku yang akan mendatangiku di al-haud, di telaga kelak. Kemudian kam kuntum yauma idzin, perawi yakni Abu Hamzah rahimahullah bertanya kepada Zaid bin Arqam, berapa jumlah Anda semua ketika itu? Jumlah para sahabat itu ketika itu ada berapa?
Qala, maka Zaid pun menjawab, sab'ami'atin au samani'atin, yaitu 700 atau 800 orang. Hadis riwayat Abu Daud, Al-Hakim dan Ahmad. Berarti misalkan 700 dikali 100.000, maka kita dapati jumlahnya 70 juta. 70 juta. Berikutnya hadis nomor 1504. An Abi Hurairah, dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma ra'aitu mislan nari nama haribuha. Aku belum pernah melihat yang semisal dengan neraka, yakni kedahsyatan, kengerian, siksaan di sana. Akan tetapi orang yang ingin lari darinya malah tidur. Wala mislal jannah, dan tidak juga aku melihat yang semisal dengan surga, yaitu betapa besar kenikmatannya. Nama tolibuha, akan tetapi orang yang ingin meraihnya malah tidur. Hadis riwayat Al-Mubarak, At-Tirmidzi, Abu Nuaim dan Al-Qudai. Dari hadis ini bisa kita petik faidah bahwasanya ketika seseorang ingin lari dari neraka dan berharap surga kepada Allah, niscaya dia akan menyedikitkan tidurnya. Berikutnya hadis nomor 1505, Anil Miqdami marfu'an, dari Al-Miqdad radhiyallahu anhu secara marfu'. Ma min ahadin yamutu siqatan wala hariman. Tidak ada seorang pun yang mati ketika dilahirkan ibunya ataupun setelah tua renta. Wa inna manasu fi ma baina dzalik. Dan sesungguhnya kematian manusia ada di antara kedua kondisi itu, yakni kondisi antara ketika dilahirkan ibunya sampai dia tua renta. Illa bu'isa bena salasina sanatan, melainkan dia akan dibangkitkan pada hari kiamat nanti dengan usia 30-an. Fa'in kana min ahlil jannah, dan adapun apabila dia termasuk penduduk surga, kana ala nuskhati Adam, maka dia akan dibangkitkan, tubuhnya menyerupai Nabi Adam alaihissalam, wa surati Yusuf, dan wajahnya seperti wajahnya Nabi Yusuf alaihissalam, wa qalbi Ayyub, dan hatinya seperti hati Nabi Ayyub alaihissalam. Wa man kana min ahlin nar, dan adapun apabila dia termasuk golongan penduduk neraka, udhimu au fukhimu kaljibal, maka tubuhnya akan dibesarkan atau dibengkakkan hingga sebesar gunung. Hadis riwayat At-Tabrani. Naudzubillah. Ini menunjukkan betapa ngerinya neraka. Berikutnya yakni hadis nomor 1506. An Abi Hurairah, dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma minkum min ahadin illa lahu manzilani. Tidak ada seorang pun di antara kalian melainkan dia itu punya dua tempat, yaitu di akhirat kelak. Manzilun fil jannah wa manzilun fin nar. Satu tempat di surga dan satu tempat di neraka. Fa idza mata fadakhala an-nar warisa ahlul jannati manzilahu. Kemudian apabila ada seseorang yang mati dan dia akhirnya masuk ke neraka, maka penduduk surga itu mewarisi tempatnya. Fadzalika qauluhu ta'ala, maka itulah yang dimaksud di dalam firman Allah Ta'ala, ulaika humul warisun. Mereka itulah orang yang akan mewarisi. Quran surah Al-Mu'minun surah ke-23 ayat 10. Hadis riwayat Ibnu Majah, Ibnu Abi Hatim dan Al-Baihaqi. Jadi misalkan Fir'aun yang masuk ke dalam neraka, maka tempatnya di surga itu diwarisi oleh salah seorang penduduk surga. Demikian. Berikutnya yakni hadis nomor 1507, An Abi Hurairah marfu'an, dari sahabat yang mulia Abu Hurairah lagi radhiyallahu anhu secara marfu'. Minbari hadza ala tur'atin min tura'il jannah. Mimbar ini, kata Nabi alaihissalatu wassalam, berada di atas kebun
dari kebun-kebun surga. Hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Sa'ad. Disampaikan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, mimbarnya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam itu berada di atas kebun dari kebun-kebun surga. Selanjutnya yakni hadis nomor 1508. An Abi Musa, dari sahabat yang mulia Abu Musa radhiyallahu anhu, anin Nabi Shallallahu alaihi wasallam, dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam, man shoma dahra, barang siapa yang berpuasa terus menerus dan termasuk pada hari-hari yang diharamkan, duyiqat alaihi jahannamu hakadha, maka neraka jahanam akan dihimpitkan atasnya seperti ini. Wa aqada tis'ina, dan beliau menggenggam telapak tangannya menyerupai angka 90. Hadis riwayat At-Tayalisi, Al-Bazzar, Al-Baihaqi, Ibnu Abi Syaibah dan Ahmad. Ini menunjukkan betapa pentingnya seseorang ketika dia bersemangat menjalankan puasa sunnah, maka dia tidak boleh melampaui batasan yang ditentukan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Dan puasa yang paling maksimal adalah puasa Daud, sehari puasa dan sehari berbuka. Selanjutnya hadis nomor 1509. An Abi Hurairah marfu'an, dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu secara marfu'. Man yudkhal al-jannata yan'amu, barang siapa yang dimasukkan ke dalam surga maka dia akan merasakan kenikmatan. La yab'asu, dia tidak akan merasa lelah. La tabli thiyabuhu, dan pakaiannya tidak akan usang. Wala yafna syababuhu, dan keremajaannya tidak akan sirna. Hadis riwayat Muslim, Ad-Darimi dan Ahmad. Ini sekali lagi menunjukkan tentang gambaran al-jannah, surga di akhirat kelak. Nas'alullah al-jannah. Berikutnya hadis nomor 1510. An Abi Hurairah, dari sahabat yang mulia Abu Hurairah lagi radhiyallahu anhu, anin Nabi Sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi Sallallahu alaihi wasallam, maudhi'u sauti ahadikum fil jannah, tempat cambuk salah seorang di antara kalian ketika di surga nanti. Tempat cambuknya penduduk surga itu khairun minad dunya wa ma fiha, lebih baik daripada dunia dan apa saja yang ada di dunia. Tempat cambuknya seorang hamba di surga lebih baik daripada seisi dunia. Wa qara'a, kemudian beliau membacakan ayat faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz, barang siapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, sungguh dia memperoleh kemenangan. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur, dan kehidupan dunia hanyalah kesenangan yang memperdaya. Dunia ini hanyalah perhiasan yang menipu, jadi sifatnya sangat sedikit dan sangat sebentar. Quran surah Ali Imran, surah ketiga ayat 185. Ini adalah hadis riwayat Ibnu Majah. Berikutnya hadis nomor 1511. An Abi Hurairah, dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu, an Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, annahu qila lahu, bahwasanya beliau pernah ditanya, ana ta'u fil jannah, apakah kami kelak di surga bisa bersetubuh dengan wanita? Qala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, na'am, iya. Walladzi nafsi biyadi, demi zat yang jiwaku ada di tangannya, dahman, bahkan bisa dilakukan secara berulang-ulang. Ini menunjukkan kekuatan yang Allah anugerahkan kepada penghuni surga. Fa idza qama anha, apabila dia telah selesai melakukan hal tersebut, raja'at mutahharatan bikron, maka istrinya kembali suci dan perawan lagi. Hadis riwayat Ibnu Hibban, Abu Nuaim dan Al-Biya Al-Maqdisi. Itu di antara gambaran di jannah kelak. Berikutnya yakni hadis nomor 1512.
Qala sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "An-naumu akhul maut." Tidur itu adalah saudaranya kematian. Wala yanamu ahlul jannah. Dan penduduk surga itu tidaklah tidur. Ruwiya min hadits Jabirin wa Abdullah bin Abi Aufa. Hadis ini diriwayatkan dari Jabir dan Abdullah bin Abi Aufa radhiyallahu anhuma. Hadis riwayat Imam Ar-Razi, Al-Uqaili, Ibnu Adi, Abu Nuaim dan Atiyah. Ini juga ditunjukkan dari doa yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika hendak tidur. Bismillahirrahmanirrahim, amutu wa ahya. Dengan namamu ya Allah, aku mati dan hidup. Yaitu tidur adalah kematian yang sementara dari hamba-hamba Allah di dunia yang fana ini. Berikutnya hadis nomor 1513 an Mujahid, dari Mujahid rahimahullah qala, dia berkata, qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhu pernah berkata, atadri ma sa'atu jahannam. Apakah engkau tahu, yaitu Mujahid ditanya, apakah engkau tahu tentang luasnya neraka Jahannam? Qultu la, maka Mujahid menjawab tidak. Qala, maka Ibnu Abbas menanggapi, ajal wallahi ma tadri. Ya tentu saja demi Allah engkau tidak mengetahui. Anna baina syahmati uduni ahadihim wa baina atiqihi, bahwasanya sungguh jarak di antara kedua cuping telinganya dengan pundaknya adalah masirota sabaina kharifa. Itu sejauh jaraknya itu 70 tahun perjalanan. Ini menunjukkan betapa besarnya dibengkakkan tubuh penghuni neraka. Naudzubillah. Tajri fiha audiyatul qayhi wad dami. Yang mana di antara jarak tersebut itu mengalir lembah-lembah nanah dan darah. Qultu, maka aku bertanya, Mujahid bertanya, anharon, apakah sungai-sungai? Qala la, bal audiyah. Maka Ibnu Abbas menjawab tidak, itu adalah lembah-lembah, yaitu lebih besar daripada gambaran sungai. Summa qala, kemudian Ibnu Abbas bertanya kembali, atadruna ma sa'atu jahannam. Ibnu Abbas mengulangi pertanyaannya lagi, apakah engkau mengetahui seberapa luasnya neraka jahanam itu? Qultu la, maka kembali Mujahid rahimahullah menjawab tidak. Qala ajal wallahi ma tadri. Ibnu Abbas menanggapi, ya tentu saja demi Allah engkau tidak mengetahuinya. Haddatsatni Aisyatu annaha sa'alat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an qawlihi. Telah mengabarkan kepadaku Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya beliau pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang firman Allah, wal ardu jami'an qabdatuhu yaumal qiyamah. Dan bumi semuanya itu ada dalam genggamannya pada hari kiamat. Was samawati matwiyatun biyamini. Dan langit-langit itu dilipat dengan tangan kanan Allah yang mulia. Fa aina nasu yauma idzin. Maka di manakah manusia ketika itu, ya Rasulullah, wahai Rasulullah? Qala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab dengan sabda beliau, hum ala jisri jahannam, mereka ada di atas jembatan neraka jahannam. Ini adalah hadis riwayat Ahmad. Ini sekaligus menjadi tafsir bagi Quran surah Az-Zumar surah ke-39 ayat 67 yang ditanyakan oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya ayo ikhwah, hadis nomor 1514. Satu lagi hadis yang akan kita baca. An Abi Sa'id Al-Khudri, dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, waladzi nafsi biyadi, demi zat yang jiwaku ada di dalam
genggaman tangannya. La tadkhulannal jannata kullukum. Sungguh kalian semua akan masuk surga. Illa man aba, kecuali yang menolak, kecuali yang enggan. Wa syaraba 'alallahi kasyurudil ba'iri. Dan dia sengaja lari dari Allah sebagaimana larinya onta-onta dari pemiliknya. Qalu, kemudian para sahabat radhiyallahu anhum bertanya, "Wa man ya'ba an yadkhulal jannah?" Dan siapakah yang enggan untuk masuk ke dalam surga itu? Faqala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba." Barang siapa yang taat kepadaku maka dia akan masuk surga. Wa man asani faqad aba, dan barang siapa yang mendurhakaiku maka dia telah enggan masuk surga. Hadis riwayat At-Tabrani dan Al-Hakim. Ayo ikhwah, inilah yang dimudahkan oleh Allah untuk kita membaca bersama-sama. Semoga bermanfaat di dunia yang fana ini hingga kelak di jannah Allah yang abadi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.